Tradisi bakar tongkang. Tradisi bakar tongkang terkait dengan imigran dari Cina, di mana mereka meninggalkan tanah airnya untuk menetap di Riau. Nah, bakar tongkang berupa ritual membakar kapal atau yang terakhir yang digunakan untuk berlayar pada imigran dari Cina yang pada akhirnya memutuskan menetap di Riau. Nah, peristiwa tersebut menjadi akar festival bakar tongkang. Daerah yang didiami para imigran Cina tersebut dikenal dengan nama Bagan Siapi-api. Nah, dipercaya leluhur masyarakat Bagan Siapi-api adalah orang-orang Tanglang, keturunan Hokkien yang berasal dari distrik Tong'an di Xiamen, Provinsi Fujian, Cina Selatan. Mereka meninggalkan tanah airnya menggunakan tongkang. Kapal biasa digunakan untuk mengangkut pasir dan mineral di tambang. Awalnya ada 3 tongkang yang melakukan ekspedisi, namun hanya 1 kapal yang sampai ke pantai Sumatera. Ekspedisi dipimpin oleh Ang Mikoy berhasil sampai di Riau dengan mengikuti cahaya kunang-kunang yang secara lokal dikenal dengan Siapi-api. Mereka tiba-tiba di daerah tak berpenghuni yang terdiri dari rawa-rawa, hutan, dan padang rumput. Kemudian, peserta ekspedisi menetap di tempat tersebut dan memberi nama Bagan Siapi-api atau Tanah Kunangan. Para imigran bersumpah tidak ingin kembali ke tanah airnya dan membakar tongkang. Hal ini karena adanya kerusuhan berkepanjangan di negerinya. Bagan Siapi-api dipandang sebagai tempat yang layak dan aman untuk bermukim. Akhirnya, para imigran menjadi nenek moyang kelompok etnis Cina di wilayah tersebut. Peristiwa ini dirayakan setiap tahun pada hari ke-16 bulan ke-5 berdasarkan kalender Cina. Tradisi bakar tongkang juga dikenal sebagai Gogi Caplap. Dari kata go berarti 5 dan cap yang berarti ke-16. Ini di tongkangnya setiap kapal Tionghoa itu ada altar yang membawa dewa Ki Huongya. Ya, oleh para leluhur Tionghoa Bagan Siapi membawa dewa Ki Huongya di kapal tongkangnya, dan mereka percaya dewa Ki Huongya ini memberi petunjuk kepada leluhur Tionghoa untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Dan ya, asal usulnya yaitu mereka setiap perjalanan mereka selalu meminta petunjuk dari dewa Ki Huongya, yang mana akhirnya mereka sampailah pada satu tempat yang merupakan petunjuk dari dewa Ki Huongya inilah yang kita sebut sekarang ini, yaitu Bagan Siapi-api. Dan dengan kebetulan itu pada ulang tahunnya atau hari kemuliaan dewa Ki Huongya, inilah mereka untuk mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih atas lindungannya, maka mereka membuat suatu ritual, yaitu ritual bakar tongkang. Ya, bersamaan dengan istilahnya hari kemuliaan dari dewa Ki Huongya ini. Ya, kira-kira ini gambaran atau maksudnya penyampaian singkat dari saya. Tradisi dimeriahkan dengan aksi membakar replika kapal tradisional Cina pada puncak festival. Nah, adapun tujuan bakar tongkang tradisi atau Gogi Caplap merupakan salah satu budaya yang bersifat religi untuk masyarakat Tionghoa Bagan Siapi-api. Ritual tersebut untuk mengenang para leluhur dan ekspresi rasa syukur kepada dewa Ki Huongya dan dewa Taisan dengan cara membakar replika tongkang. Nah, prosesi bakar tongkang yang berupa membakar replika kapal tradisional Tionghoa merupakan puncak festival bakar tongkang. Sebelumnya, prosesi bakar
tongkang dilakukan dengan berbagai ritual dan doa oleh para peserta di kuil utama. Berbagai atraksi budaya yang bernafas oriental ditampilkan, seperti barongsai maupun panggung hiburan, untuk membawakan lagu-lagu Hokkien. Tradisi bakar tongkang diikuti sekitar 100 kelenteng dengan peserta dari berbagai tingkatan usia. Replika tongkang memiliki panjang sekitar 8,5 meter dan lebar 1,7 meter yang terbuat dari kayu dengan dinding kapal yang dilapisi kertas warna-warni. Sebelum diarak, replika tongkang disimpan selama 1 malam di kuil Eng Hokkien, diberkati dan baru dibawa ke tempat prosesi dengan cara dipanggul sepanjang jalan di kota Bagan Siapi-api. Replika tongkang dibawa menuju tempat pendaratan tongkang pertama kali. Sampai di lokasi, ribuan potongan kertas doa kuning akan melekat pada tongkang. Pada saat replika tongkang dibakar, doa-doa dalam kertas yang ikut terbakar akan terbawa asap ke angsa untuk leluhur mereka. Kemudian, masyarakat akan melihat titik jatuh tiang saat tongkang terbakar. Jika tiang jatuh ke arah laut, maka diyakini masyarakat akan mendapatkan rezeki dari laut.